Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian online, kajian rutin kita yang membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim dan juga Kitabul Jami'. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah. Di ayat ke-21 sampai ke-22 atau seterusnya. Kita lihat nanti waktunya insyaallah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai ayat ke-21. Ayat ke-21 ini kalau kita buka Al-Qur'an dari awal, maka ayat ke-21 ini merupakan perintah pertama dalam Al-Qur'an. Dan nanti ayat ke-22 itu larangan pertama dalam Al-Qur'an. Kalau kita buka Al-Quran dari awal, kita buka Al-Quran dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, maka kita akan temukan ayat 21 ini perintah pertama dalam Al-Quran. Itu perintah untuk menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ke-22 nantinya itu larangan pertama dalam Al-Quran kalau kita buka Al-Quran dari awal, dari depan. Itu larangan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk korelasi ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Bentuk korelasi nyambungnya ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita mengetahui bersama Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini dari awal, dari ayat pertama, tentang orang-orang yang mukmin itu akan beruntung, mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Orang kafir pasti akan merugi, 2 ayat, betul ya? Kemudian orang-orang beriman itu akan beruntung, 5 ayat. Orang kafir, setelah itu kemudian orang munafik paling banyak. Orang munafik itu di antara golongan orang mukmin yang jujur dan golongan orang kafir yang merugi. Dan orang munafik pada hakikatnya adalah merugi juga. Nah, setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang 3 golongan tadi, mukmin, kafir, munafik, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, Allah memanggil semua golongan itu dengan panggilan umum. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Betul ya? Orang-orang yang beriman, enggak. Tapi Allah memanggil semua golongan tadi, 3 golongan tadi itu, mukmin, kafir, munafik, ya ayyuhan nas.
Wahai sekalian manusia, dengan panggilan yang umum. Ini menunjukkan bahwa panggilan ini merata kepada seluruh makhluk, kapanpun, dimanapun. Ya, ini di setiap tempat dan waktu. Setiap tempat dan waktu, bahwa Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka semua, memerintahkan mereka semua untuk beribadah hanya kepada Allah. Mau itu mukmin, mau itu kafir, mau itu munafik, maka kewajiban untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dibebankan, diberikan kepada semua manusia, bahkan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Ini menarik, luar biasa ya, ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan tiga golongan tadi, kalau Allah panggil, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, semua manusia nih. Di pendapat lebih rajih, semua manusia, mau muslim, mau kafir, mau munafik, mau fasik, mau siapapun itu. Wa'budu rabbakum. Sembahlah kalian semua kepada Allah, menyembahlah kalian semua kepada Allah. Tauhidkan Allah tabaraka wa taala, beribadahlah kalian semua kepada Allah, kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. U'budu, ibadah. Ini fi'il amr di sini. Pakai fi'il amr, kalimat perintah. Memakai kalimat perintah. Kewajiban bagi setiap manusia, siapapun dirinya, untuk beribadah kepada Rabbnya. Wa'budu rabbakum. Allah menggunakan kata-kata Rabb. Rabb paling tidak maknanya minimal 4. Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, contoh. Ini nih, wa'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Minimal maknanya 4. Pencipta, pemilik, pengatur, penguasa. 4 ini. Pencipta, pemilik, pengatur, penguasa. 4 mana? Wa'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Sembahlah pencipta kalian, pemilik kalian, pengatur kalian, penguasa kalian, pemberi rizki kepada kalian, penghidup yang menghidupkan, mematikan. Subhanallah, itu Rabb. Itu Rabb. Dan nanti kita akan sebutkan masalah ini. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu kenikmatan yang dilakukan oleh Rabb. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada an-nas, yang dilakukan oleh Ar-Rabb. Apa itu? Alladzi khalaqakum. Nah, Rabb itu yang telah menciptakan kalian. Rabb itu Allah Azza wa Jalla, pemilik, pengatur, pencipta, penguasa yang telah menciptakan kalian. Allah sebutkan satu contoh. Allah sebutkan, Allah ingatkan satu kenikmatan, yang satu kenikmatan ini itu sebenarnya sumber dari semua kenikmatan. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kalau Allah nggak ciptakan kita, nggak mungkin kita mendapatkan semua nikmat itu. Betul ya? Nggak mungkin kita bisa mendapatkan nikmat sehat, nggak mungkin kita bisa mendapatkan nikmat hidayah, nikmat ini, nikmat itu, kecuali ketika Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Ini bisa dikatakan yang paling inti, betul ya? Wahai sekalian manusia, sembahlah, menyembahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah ciptakan kalian kok. Yang telah ciptakan kalian. Makanya hak cipta itu kurang tepat sebenarnya. Karena mencipta itu dari yang nggak ada jadi ada, itu mencipta sebenarnya. Dan itu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, Rabb. Wahai sekalian manusia, menyembahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Bahkan bukan cuma kalian, walladzina min qablikum, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian juga Allah Azza wa Jalla. Jadi semua di jagat raya ini Allah yang ciptakan. Kalian sekarang hidup, manusia terdahulu, jagat raya, alam semesta, gunung, lautan, hewan, tumbuhan, semua Allah Azza wa Jalla yang ciptakan. Untuk apa Allah Azza wa Jalla katakan seperti itu? Ingatkan manusia, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, agar kalian nurut, agar kalian takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menyebutkan tentang u'budu, ibadah, berarti kita harus sebutkan apa itu ibadah itu sendiri.
Nah, nanti akan nyambung tentang tattakunnya nih. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian. Ibadah, kata para ulama, secara bahasa, itu dari kata-kata abada ya'budu. Yang artinya at-tadhallul wal khudu'. Merendahkan diri dan ketundukan. Ini cara bahasa ya. Ibadah dari kata-kata abada ya'budu. Jadi setiap bahasa Arab pasti punya kata dasar. Ibadah kata dasarnya abada ya'budu. Artinya apa? At-tadhallul wal khudu'. Merendahkan diri kemudian tunduk. Tundukan, patuh. At-tadhallul wal khudu'. Ini secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah banyak para ulama mendefinisikan dari kata-kata ibadah. Di antaranya sebagian ulama menyebutkan ibadah menurut sebagian ulama adalah merendahkan diri kepada Allah. Nah, ini nyambung nih dengan menurut bahasa tadi kan. Ini hakikat ibadah nih, merendahkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah disertai ketundukan dan rasa cinta yang paling tinggi. Nah, merendahkan diri kepada Allah disertai ketundukan. Kita merendahkan diri kita kepada Allah, merendahkan diri kepada makhluk nggak boleh, tapi merendahkan diri kepada Sang Khalik itu sangat ditekankan, sangat diperintahkan, sangat dianjurkan. Semakin hamba tersebut merendahkan dirinya di hadapan Sang Khalik, semakin Allah akan cinta kepadanya. Merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan ketundukan. Dia tunduk, patuh kepada Allah. Tapi ingat, disertai juga dengan apa? Rasa cinta yang sempurna, itu rasa cinta yang paling tinggi. Merendahkan diri kepada Allah disertai dengan ketundukan dan rasa cinta yang paling tinggi, atau rasa cinta yang sempurna. Sama aja. Ini ibadah. Ini definisi ibadah. Sebagian ulama mengatakan seperti ini nih. Jadi ketika seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, tunduk patuh akan syariat Allah, disertai dengan mahabbah, rasa cinta secara sempurna total, itu ibadah namanya. Contoh, Allah Azza wa Jalla menyuruh kaum mukminin dan mukminah untuk sholat. Kita tunduk patuh disertai dengan cinta kita kepada Allah, itu ibadah. Ketundukan kita mau sholat itu ibadah, bukan sholatnya. Sholatnya jelas ibadah kan gitu ya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk apa menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjauhi kesyirikan, menjauhi sesembahan selain Allah. Kita tunduk, taat, disertai dengan cinta yang sempurna, itu ibadah namanya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan wanita untuk menutup hijab dengan sempurna. Dia tunduk, dia patuh dengan kesempurnaan cinta yang total, itu ibadah. Berarti ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu, kemudian kita mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar dan juga kami durhakai seperti orang Yahudi, itu bukan ibadah tuh. Padahal kita seorang hamba. Kata-kata ibadah itu kan abdun, hamba, betul ya? Hamba. Berarti seseorang ketika dia diperintahkan sesuatu oleh Allah Azza wa Jalla dan dia tidak tunduk, dia tidak patuh, dia tidak merendahkan dirinya akan perintah atau larangan tersebut, maka dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketundukan saja itu sudah termasuk ibadah. Tunduk, patuh, tapi ingat ya, tunduk, patuh, merendahkan diri disertai dengan rasa cinta yang total, yang full. Itu ibadah. Jadi syariat apapun yang kita katakan, ya Allah, sami'na wa ta'ala, kami dengar, kami taati, itu ibadah namanya. Definisi yang kedua yang paling sempurna dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Para ulama mengatakan definisi yang paling lengkap.
Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ismun al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-af'al wal aqwal al-zahirah wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ibadah adalah istilah yang digunakan, satu nama, satu istilah yang digunakan untuk semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Untuk semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi suatu nama, suatu istilah yang digunakan untuk semua untuk semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan. Baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin, yang tampak zahir ataupun yang batin hati. Nah, ini ibadah. Ini definisi ibadah yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para ulama mengatakan ini definisi yang paling lengkap, Masya Allah, paling sempurna. Jadi suatu istilah, suatu nama yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, perkataan, perbuatan, yang zahir, yang kelihatan, atau yang tidak kelihatan batin, itu semua namanya ibadah. Itu semua namanya ibadah. Nah, berarti dari definisi-definisi ini, ibadah itu apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu ibadah. Kan gitu ya? Melaksanakan semua perintah Allah, mau itu yang wajib, mau itu yang anjuran atau sunnah, meninggalkan semua larangan Allah, baik itu yang haram, yang makruh, itu namanya ibadah. Disertai dengan cintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu namanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau tadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan, namanya apa? Takwa. Nah, ketika Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa pada Allah. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini makanya nyambung nih. Ibadah dengan takwa. Ibadah dengan takwa. Orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar, maka pasti orang yang bertakwa itu. Karena dia mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ibadah itu ternyata bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, bukan cuma puasa Ramadan, bukan cuma haji, bukan cuma umrah. Tapi ibadah itu cakupannya luas, luar biasa. Segala apapun yang Allah cintai, Allah ridhai. Mau perkataan, mau perbuatan, yang nampak atau yang tersembunyi, itu ibadah. Bahkan tadi tuh, ketika seseorang tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, disertai dengan cintaan yang total, itu ibadah kepada Allah. Ketika di hadapannya sesuatu yang haram, enggak. Ini enggak boleh sama Allah. Ini dosa ini. Dia tinggalkan. Itu ibadah kepada Allah, nggak main-main itu. Itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika di hadapannya ada perintah Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mau tinggalkan gara-gara teman yang buruk. Udah nggak usah lah. Enggak. Dosa ini nggak mau. Maka dikerjakan perintah itu. Itu ibadah kepada Allah. Tunduknya itu ibadah tuh. Karena tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu kecuali dengan disertai dengan apa? Rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ibadah terbagi menjadi tiga kata para ulama. Secara umum ibadah terbagi menjadi tiga. Hati, lisan, dan anggota badan. Hati, lisan, dan anggota badan. Hati, lisan, dan juga anggota badan. Contoh ibadah hati, apa? Al-khawf, rasa takut. Ar-raja, rasa harap. Al-mahabbah, rasa cinta. Betul ya? At-tawakkul, bertawakal kepada Allah.
Raghbah senang, rahbah takut. Itu amal ibadah qalbiyah, ibadah hati semua tuh. Ibadah hati. Jadi ibadah itu bukan cuma yang kelihatan dari sholat, ibadah hati. Ketika seorang takut kepada Allah, dia dia takut kepada Allah disertai dengan membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dia tunduk merendahkan dirinya kepada Allah. Itu ibadah. Ibadah rasa takut, khasyatullah. Rasa takut kepada Allah. Sehingga dengan rasa takutnya tersebut menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang haram. Dengan rasa takutnya tersebut menjadikan dirinya melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya. Itu ibadah. Rasa takut. Dia berharap akan surga Allah, berharap akan karunia Allah, berharap akan rahmat Allah Azza wa Jalla dengan disertai mengagungkan Allah, menghinakan dirinya. Itu ibadah. Cinta, tawakal itu ibadah, ibadah hati semua. Kemudian yang kedua, ibadah lisan. Banyak kita ketahui bersama, zikir, baca Quran, betul ya? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Dan yang ketiga, ibadah anggota badan. Salat, haji, umrah, jihad, dan seterusnya. Itu ibadah. Nah, dari ibadah tersebut, ada yang tergabung ibadah itu. Tergabung maksudnya apa? Ada yang hati dan lisan, ada yang hati, lisan, bahkan anggota badan. Bisa hati aja bisa, lisan saja sebenarnya bisa. Contoh zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Pasti tapi akan berbeda ketika ibadah lisan itu digabungkan dengan ibadah hatinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian dia memikirkan. Hatinya benar-benar memikirkan bagaimana keagungan Allah. Menghilangkan Allah dari segala macam kekurangan. Kan gitu ya? Pasti hasilnya beda. Menggabungkan antara lisan dengan hati. Hati, lisan, amal anggota berbuatan. Sholat contohnya. Ada gerakannya, ada bacaannya, ada kekhusyuan hatinya, betul ya? Semuanya. Jelas, subhanallah. Maka ada yang gabungan. Ada yang satu hati aja, zikir aja, anggota badan, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan gabungan dari tiga tersebut. Nah, kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk itu, ya kawan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Allahu Akbar. Nah, kita kembali ke ayat. Dan kalau kita bicara masalah ibadah luar biasa panjangnya nih. Belum kita bicara tentang pilar-pilar ubudiyah. Maksudnya rukun dalam ibadah ada tiga. Rasa takut, rasa harap, dan cinta. Setiap ibadah harus ada tiga ini. Ini kata para ulama seperti seekor burung. Kepalanya itu cinta, dua sayapnya itu rasa takut dan rasa harap. Ketika kita bicara tentang ibadah, kita akan bicara tentang syurut, sihhatil ibadah, syarat sahnya ibadah, syarat diterimanya ibadah tersebut, ikhlas dan ittiba'ur rasul. Ikhlas lillahi taala karena Allah dan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kita diciptakan untuk itu. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allahu akbar. Makanya saya katakan tadi, para ulama mengatakan kalau kita buka ayat dari awal, maka insya Allah Ta'ala kita akan temukan perintah pertama dalam Al-Quranul Karim ini nih. Itu perintah untuk beribadah kepada Allah. Perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan benar. Jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW 23 tahun kurang lebih lamanya berdakwah kepada manusia agar ini nih. Agar manusia menyembah hanya kepada Allah, menjauhi sesembahan selain Allah. Bahkan seluruh nabi dan rasul inti dakwahnya ini nih. Ani abudullah wajtanibut taghut. Agar manusia menyembah hanya kepada Allah, menjauhi sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ibadah. Dan tadi saya sudah katakan ya, salah satu yang menarik adalah ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kata-kata Rabb, kemudian Allah mengingatkan satu kenikmatan yang dari satu kenikmatan itu muncul kenikmatan yang lain, mencipta. Karena hanya Allah yang dapat menciptakan. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah kalian kepada Allah, menyembahlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian.
Rabb tadi 4 mananya. Kemudian apa? Yang telah menciptakan kalian. Kalian nggak mungkin punya rumah di atas muka bumi ini sekarang kecuali kalian Allah ciptakan. Kalian nggak mungkin punya kesehatan di atas muka bumi ini kecuali Allah ciptakan kalian dulu kan gitu. Berarti semua apa? Semua nikmat kembali kepada ini nih. Semua nikmat kembali kepada penciptaan. Segala kenikmatan yang lain itu berasal dari satu kenikmatan ini. Sehingga Allah hanya mengingatkan satu kenikmatan sudah paham sebenarnya manusia harusnya. Alladzi khalaqakum. Allah yang ciptakan kalian kok. Allah yang ciptakan kalian. Allah yang ciptakan manusia-manusia sebelum kalian kok. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Agar kalian mengerjakan perintah-perintah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian. Agar kalian menjauhi larangan-larangan yang Allah larang kepada kalian. Ini ayat ke-21. Ayat ke-22. Allah masih ingatkan, subhanallah, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, kemudian nantinya Allah larang akan sesuatu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan bumi ini firash. Firash itu kalau bahasa Arab karpet sebenarnya. Maksudnya apa? Hamparan di atas muka bumi ini sehingga kita bisa tinggal di bumi ini. Ini satu kenikmatan besar loh yang Allah kasih loh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Itu Allah yang telah menjadikan bumi ini hamparan sehingga kita bisa menetap tinggal di atas muka bumi ini. Wassama'a bina'a. Ini kenikmatan selanjutnya. Allah yang telah menjadikan kalian itu mempunyai langit, ada bina, ada atapnya seperti rumah. Rumah ada lantainya, ada atapnya. Allahu Akbar. Yang dengan atap tersebut tidak jatuh berbagai macam benda-benda langit, meteor dan seterusnya. Atap, langit, bayangkan. Dan dengan segala macam manfaat langit tersebut. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan air hujan dari atas langit. Kenikmatan selanjutnya ini. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu untuk bisa menurunkan air hujan dari atas langit. Coba bayangkan bagaimana kalau hujan itu turunnya langsung brok. Nah, bukan setetes atau setetes itu. Hancur itu. Itu satu kenikmatan besar yang Allah kasih. Turunnya air hujan sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Turun setetes demi setetes, sedikit demi sedikit. Allah kalau turunnya langsung berat habis makhluknya di atas muka bumi ini, mati semua itu. Anzala minas sama'i ma'a. Dan dia Allah menurunkan air hujan dari atas langit, kata Allah. Fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Yang dengan air hujan itu yang turun dari atas langit, maka Allah menghasilkan dengan hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Ini semua kenikmatan yang hanya Allah yang maha mampu untuk memberikannya. Nggak ada yang lain ya. Semua kenikmatan ini ada 5 nih, betul ya? Hanya Allah yang maha mampu untuk bisa memberikannya kepada makhluknya. Yang pertama, menciptakan. Ayat 21 tuh. Menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian. Yang kedua, menjadikan bumi ini hamparan, dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bukan hamparan, kita nggak mungkin bisa tinggal di atas muka bumi ini. Hanya Allah yang maha mampu, nggak ada yang lain. Yang ketiga, menjadikan langit itu atap. Atapnya bumi luar biasa, bentangannya luar biasa, langit lebih daripada bumi, betul ya? Hanya Allah yang maha mampu menjadikan langit itu seperti atap, sebagai atap. Yang keempat, hanya Allah yang maha mampu menurunkan air hujan dari atas langit. Nggak ada tuh pawang hujan, macam-macam tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Hanya Allah yang maha mampu menurunkan air hujan dari atas langit. Yang dengan air hujan itu turun, maka tumbuhlah buah-buahan, tanaman sebagai rezeki bagi kalian, wahai manusia. 5 kenikmatan yang hanya Allah yang maha manusia. Allah ingatkan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Jangan kalian mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui.
Sedangkan kalian tahu loh kenikmatan ini lima-lima. Cuma Allah aja yang bisa berikan kepada kita. Berasalnya semua dari Allah Azza wa Jalla. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Jangan berbuat syirik. Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah dalam beribadah kepada Allah. U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Subhanallah. Luar biasa ayat ini. Luar biasa. Jadi perintah pertama dalam Al-Quran menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Larangan pertama dalam Al-Quran jangan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla ingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang hanya Allah yang maha mampu untuk bisa berikan kenikmatan itu. Dan kalian tahu tentang itu. Wa antum ta'lamun kata Allah. Kalian tahu kok. Tanya kepada semua manusia, siapa yang ciptakan kalian nih? Apa bisa manusia menciptakan dirinya sendiri? Nggak bisa. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ketika engkau tanyakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang ciptakan diri-diri mereka? Orang Quraisy maksudnya. Maka mereka akan jawab, Allah Azza wa Jalla yang ciptakan diri mereka. Pasti, nggak mungkin tidak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka ya Muhammad, orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab, Allah. Allah pasti. Anna tu'fakun. Mengapa kalian kemudian memalingkan ibadah kepada selain Allah? Mengapa kalian nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? 5 kenikmatan. Menciptakan kalian, jadikan bumi hamparan sehingga kita bisa tinggal di dalamnya, menjadikan langit sebagai tiang, menjadikan langit sebagai atap, menurunkan air hujan penuh keberkahan luar biasa, yang dengan air hujan itu turun menumbuhkan buah-buahan dan juga rezeki yang lain luar biasa. Yang dengan itu kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat jahil luar biasa manusia ketika dia tahu tentang 5 hal ini, tapi dia malah mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Luar biasa bodohnya. Luar biasa jahilnya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Apa itu syirik, ikhwan? Nah, kita setelah tadi kita belajar apa itu ibadah, sekarang syirik. Nanti kita belajar tauhid. Apa lawan kata dari syirik? Kita mengetahui kesyirikan bukan kita ingin melakukan kesyirikan, tidak, tapi agar kita terhindar dari kesyirikan, agar kita menjauh dari kesyirikan. Araftu syarr la li syarri lakin liyatawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan itu, akan tetapi agar aku terselamatkan, dijauhi dari keburukan itu. Wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa' fihi. Karena barang siapa yang tidak tahu mana keburukan, mana kebaikan, biasanya dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Biasanya dia akan terjatuh ke dalam apa? Keburukan. Apa pengertian dari syirik itu, ikhwan? Ada banyak para ulama mendefinisikan salah satunya ini. Para ulama menyebutkan taswiyatun ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan, makanya menduakan, menyekutukan, betul ya? Menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah fi syai'in min khasa'isillah, dalam segala sesuatu yang menjadi hak kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi kekhususan Allah atau hak kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi hak kekhususan Allah. Nah, pertanyaan, hak khusus bagi Allah atau hak kekhususan Allah itu apa saja? Nah, ada 3. Ada 3. Hak khusus Allah, hak kekhususan Allah itu ada 3. Hak kekhususan Allah itu ada 3. Yang pertama, kalau kita lihat Al-Quran Karim, maka para ulama menyimpulkan 3 itu. Dirangkum oleh para ulama bahwa hak khusus Allah itu ada 3.
Yang pertama, dalam masalah perbuatan Allah terhadap makhluknya. Dalam masalah perbuatan Allah terhadap makhluknya. Dalam masalah perbuatan Allah kepada makhluknya. Af'alul khaliq. Perbuatan sang khalik kepada makhluknya. Apa contohnya? Tadi itu. Mencipta, mengatur alam semesta, menguasai, mengabulkan doa, memberikan rizki, menetapkan hukum, menghidupkan, mematikan. Itu semuanya hanya Allah yang mampu. Nggak ada makhluk satupun ikut nimbrung dalam penciptaan langit dan bumi, nggak ada. Bantuin sedikit tuh nggak ada. Nggak ada makhluk di jagat raya ini yang punya saham untuk memiliki jagat raya ini, alam semesta ini. Nggak ada. Nggak ada makhluk di jagat raya ini yang bisa ngatur alam semesta. Contohnya penghujan tuh nggak ada. Mustahil, nggak ada tuh. Nggak ada makhluk di jagat raya ini yang menguasai jagat raya ini, alam semesta. Nggak ada. Nggak ada makhluk di jagat raya ini yang bisa mengabulkan doa. Tidak ada. Yang bisa memberikan rizki nggak ada. Walaupun mungkin bosnya yang kasih gaji kepadanya. Tapi yang kasih rizki Allah melalui bosnya itu. Nggak ada makhluk di jagat raya ini yang bisa mematikan, menghidupkan. Nggak ada. Berarti hak khusus bagi Allah yang pertama dalam masalah perbuatan Allah kepada makhluknya. Maka kita wajib meyakini bahwa makhluk tidak akan pernah mampu dalam perbuatan Allah ini nih. Barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah perbuatan Allah kepada makhluknya, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah yang pertama ini. Perbuatan Allah kepada makhluknya dikenal dengan rububiyah. Rabb. Rububiyah. Ketika seorang meyakini ada makhluk yang mampu menciptakan, ada makhluk yang bisa mengabulkan doa, ada makhluk yang bisa menguasai jagat raya, mengatur jagat raya, menghidupkan, mematikan, maka dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah Allah, dalam perbuatan sang Khalik kepada makhluknya. Dia meyakini ada wali misalnya, yang bisa ngatur cuaca tuh. Dia meyakini, ada tadi saya contohkan, pawang hujan kan itu, meyakini adanya pawang hujan. Ini berbeda ketika seseorang naik ke atas, menyebarkan garam, wala ini itu beda, beda cerita. Ini keyakinan, masalah keyakinan hati. Perhatikan ini karena hak ini hak khusus bagi Allah. Perbuatan sang Khalik kepada Allah. Maka barang siapa yang memalingkan ini nih kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Lihat ini subhanallah. Yang kedua, hak khusus bagi Allah yang kedua dalam kedudukannya sebagai zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Yang kedua, hak khusus bagi Allah dalam kedudukannya sebagai zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dalam kedudukannya sebagai zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Apapun bentuk ibadahnya. Ini yang kedua, hak khusus bagi Allah yang kedua ini nih. Dalam kedudukannya sebagai zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Berarti yang kedua ini perbuatan kita nih, perbuatan hamba. Perbuatan hamba lebih khususnya apa? Ibadahnya hamba. Nggak boleh ibadahnya hamba itu ditujukan kepada selain Allah. Barang siapa yang memalingkan ibadah hamba ini kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Siapa yang memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan hak khusus Allah untuk disembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, para ulama akidah menyebutkan ini hak uluhiyah. Uluh, ilah, dari kata-kata ilah. Tuhan kalau kita bahasa kita ya. Ilah. Hak uluhiyah. Kalau tadi yang pertama hak rububiyah, yang kedua ini hak uluhiyah.
Kalau tadi yang pertama af'alul khaliq, perbuatan sang khaliq, kalau yang kedua ini af'alul makhluk, perbuatan makhluk, nih perbuatan kita. Perbuatan makhluk lebih khususnya apa? Ibadah. Hak khusus bagi Allah yang kedua dalam kedudukan Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang berhak satu-satunya untuk disembah dan diibadahi, nggak ada yang lain. Jadi berarti perbuatan kita nih perbuatan makhluk ibadah. Jangan pernah kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena itu hak khusus bagi Allah Azza wa Jalla untuk disembah. Kenapa? Tadi itu ayatnya tadi. 5 tadi yang bisa berikan hanya Allah. Menciptakan, menjadikan bumi ini hamparan, menjadikan langit itu sebagai atap, menurunkan air hujan dengan segala kenikmatannya. Ketika air hujan itu turun, menjadikan banyak rezeki itu tumbuh, salah satunya buah-buahan dan seterusnya. Ini cuma Allah yang mampu. Ketika kita mengetahui hanya Allah yang mampu, berarti zat yang bisa memberikan seperti ini itu yang paling layak untuk disembah. Betul ya? Alladzi yastahiqqu lil ibadah. Yang paling berhak untuk disembah itu Rabbul Alamin. Makhluk nggak bisa ciptakan kita. Makhluk nggak bisa jadikan bumi ini hamparan, langit itu kemudian atap. Makhluk nggak bisa menurunkan air hujan. Makhluk nggak bisa menjadikan tanaman itu tumbuh. Berapa banyak orang tanam dengan berbagai macam cara luar biasa, nggak nunggu-nunggu juga. Gagal juga. Ini yang kedua nih. Dalam kedudukan Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi atau hak uluhiyah. Dan ibadah ini banyak yang saya sebutkan tadi tuh. Ibadah ini jelas banyak. Ada hati, lisan, anggota badan, fisik, batin, doa, minta pertolongan, nazar, tawakal, rasa takut, rasa harap disertai dengan pengagungan. Barang siapa yang memalingkan ini kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Yang ketiga, hak khusus bagi Allah yang ketiga. Hak kekhususan Allah yang ketiga. Dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sempurna nama-nama dan sifat Allah. Nggak ada sedikit pun kekurangan. Sempurna luar biasa. Dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Quddus. Nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah yang gaib, Allah mendengar, melihat, mengetahui, menguasai, tidak ada sesuatu yang sama dengan dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan seterusnya. Jadi sempurna nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang nama-namanya, sifat-sifatnya sesempurna Allah. Nggak ada. Contoh, makhluk melihat, Allah melihat. Betul ya? Allah Azza wa Jalla Al-Basir, maha melihat. Makhluk melihat juga. Tapi pandangan kita, penglihatan kita pasti ada batasannya. Berbeda dengan penglihatan Sang Khalik. Nggak ada batasannya, sempurna. Allah Azza wa Jalla dapat melihat semut yang hitam di malam yang kelam di batu yang hitam sedang berjalan. Bayangkan. Kita boro-boro. Di balik tembok ini saja kita nggak bisa tahu. Saya, antum di sana online nggak tahu nih, nggak ngelihat. Betul nih. Antum mungkin bisa ngelihat saya. Manusia, keterbatasan. Tapi Sang Khalik sempurna, maha sempurna. Maka ketika Allah Azza wa Jalla melihat, makhluk melihat, apakah sama dengan makhluknya? Beda. Penglihatan Allah berbeda jelas dengan penglihatan makhluknya. Karena penglihatan Allah maha sempurna. Allah Azza wa Jalla As-Sami' maha mendengar. Kita pun apa? Mendengar. Tapi pendengaran kita ada batasannya. Berbeda dengan pendengaran Sang Khalik maha sempurna jelas. Gak ada sedikit pun kekurangan luar biasa dari pendengaran Sang Khalik. Allah Azza wa Jalla dapat mendengar orang berdua berbisik-bisik. Cuma 2 orang itu yang dengar. Di sampingnya nggak dengar, tapi Allah Azza wa Jalla berada di langit ke-7 mendengar apa yang dibisikkan oleh 2 orang itu. Maha sempurna. Kita, kalau ada orang ngomongin kita, gibahin kita, nggak bakal tahu. Betul ya? Al-Alim, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Yang terbetik saja dalam hati kita, Allah tahu. Manusia mana tahu? Mustahil. Ada orang yang berbuat keburukan ke kita, mana tahu kita? Baru niat, bayangkan, Allah Azza wa Jalla tahu. Sempurna. Maka tidak ada yang nama-namanya dan sifat-sifatnya sesempurna Allah. Maka hak khusus Allah yang ketiga ini dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah.
sempurna. Maka seseorang yang meyakini misal ada kiai, ustadz, siapa lagi ya, orang pintar dan seterusnya, yang dia meyakini ustadz ini, kiai ini, orang pintar ini bisa mendengar sesuatu yang jauh, bukan pakai HP, lain cerita itu. Pakai HP kita nggak bicara HP. Dia meyakini orang ini bisa punya pendengaran, kalau dia kita ngomongin dia tahu tuh di sana. Itu dari mana? Dia berarti meyakini ada makhluk yang pendengarannya sesempurna Allah dong, betul ya? Dia terjatuh dalam dalam masalah apa? Dalam masalah asma wa sifat nih. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ketika orang barangnya hilang, dia datang kepada orang pintar, orang tidak pintar sebenarnya, para tidak normal. Betul ya? Dia datang kepada orang pintar, paranormal, dukun lah intinya lah. Dia meyakini apa? Orang ini tahu di mana barang saya yang hilang nih. Bukan polisi, bukan polisi nyari macam-macam menelusuri itu lain cerita. Dia meyakini orang pintar ini bisa ngelihat di kukunya lah, di baskomnya lah, di mana dia bisa ngelihat oh barang yang hilang ini di fulan, di sini, di sini. Berarti dia meyakini makhluk ini punya penglihatan yang penglihatannya sama dengan Allah, sesempurna Allah. Dia telah terjatuh dalam kesyirikan masalah nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Gak main-main ini. Gak main-main, subhanallah. Maha mengetahui. Tadi sama. Dia meyakini bahwa makhluk tersebut mengetahui segala hal, hatta yang gaib sekalipun. Yang gaib hanya Allah yang tahu. Dia meyakini makhluk ini tahu yang gaib. Maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna. Gak ada makhluk satupun yang tahu yang gaib. Illa man irtada min rasul, kecuali Allah bukakan sedikit pintu gaibnya, ilmu gaibnya kepada rasul-rasul yang Allah ridhai. Jadi hukum asalnya para nabi dan rasul tidak tahu yang gaib, hukum asalnya, kecuali yang Allah bukakan sedikit ilmu gaibnya Allah kepada para nabi dan rasul. Sehingga Nabi SAW menceritakan dulu umat-umat terdahulu seperti ini, kan gaib tuh. Nanti di akhir zaman akan seperti ini, gaib tuh. Dari mana? Dari ilmunya Allah. Tapi hukum asalnya nabi dan rasul tidak tahu yang gaib. Hanya Rabbul Alamin, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui yang gaib. Barang siapa yang meyakini ada makhluk yang bisa mengetahui yang gaib selain Rabbul Alamin, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan dalam nama-nama dan sifat Allah. Ini terkenal dengan asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, ini hak kekhususan Allah Azza wa Jalla. Hak kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita bicara tentang masalah kesyirikan ini, na'udzubillah, Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat zalim, keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang memberikan hak ilahiyah kepada makhluknya. Tidak proporsional berarti, betul ya? Bukan pada tempatnya. Zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, kan gitu. Nah, dia meletakkan hak ilahiyah, hak ketuhanan pada makhluk yang nggak nyambung. Walillahi mathalul a'la, kata para ulama, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau ada orang tua membesarkan anaknya dari kecil sampai besar luar biasa, diberikan berbagai macam kenikmatan, kasih sayang luar biasa. Ketika besar, anak ini malah berbuat baiknya, berbaktinya sama orang lain, sama orang tuanya kurang ajar. Kira-kira gimana tuh? Orang apa? Oh, ini anak durhaka, ini anak kurang ajar nih, kan gitu ya. Padahal orang tuanya nggak bisa berikan hidayah, orang tua nggak bisa berikan rahmat, orang tua nggak bisa berikan surga, orang tua nggak bisa berikan taufik dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla berikan segalanya bagi makhluk. Kenapa dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah? Yang harusnya ibadah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kezaliman paling zalim, maksiat yang paling maksiat, kedurhakan paling durhaka adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang meninggal mati membawa dosa kesyirikan, tidak sempat bertobat dari dosa kesyirikan, pasti masuk neraka, kekal dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Orang yang mati membawa dosa syirik, itu maksudnya. Tapi kalau hidup misal dia pernah berbuat syirik, kemudian dia taubat, oh ini nggak boleh ternyata syirik besar, dia taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, Allah akan ampuni. Tapi kalau dia mati membawa dosa syirik, tidak sempat bertobat dari dosa kesyirikan itu yang tidak mungkin Allah ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa selainnya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jangan main-main, luar biasa masalah kesyirikan ini, naudzubillah.
Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wa janubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu dari kesyirikan. Bayangkan, luar biasa. Allahu Akbar. Dan bentuk kesyirikan luar biasa banyaknya. Subhanallah. Berdoa kepada selain Allah dan juga kepada Allah. Perhatikan. Berdoa kepada selain Allah, syirik. Tapi dia juga berdoa. Misal ada orang berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Itu pun syirik. Perhatikan baik-baik nih. Jadi bukan cuma berdoa kepada selain Allah. Bukan cuma minta kepada selain Allah. Itu jelas syirik. Tapi ketika seseorang dia meminta kepada selain Allah, dia juga meminta kepada Allah, itu namanya apa? Menyamakan, duakan, betul ya? Syirik itu namanya. Contohnya musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy itu minta kepada Allah ketika indah syada'id, ketika dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sulit, minta sama Allah. Tapi kalau dalam keadaan senang, minta kepada berhala-berhala mereka. Ketika mereka diombang-ambingkan di atas kapal, yang ombak besar, oh ikhlas, doa langsung kepada Allah. Takut. Tapi ketika falam manajahum ilal barri, mereka berbuat kesyirikan. Luar biasa banyaknya ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, luar biasa mengerikan. Naudzubillah. Itu contoh syirik. Dan kalau kita bicara masalah syirik, luar biasa banyak ya. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar terbagi ada syirik masalah doa, ada syirik masalah niat, ada syirik masalah ketaatan, ada syirik masalah kecintaan. Syirik kecil nanti ada terbagi lagi, ada syirik kecil yang zahir, ada syirik kecil yang khafi. Zahir itu nyata, kelihatan. Ada syirik syirik kecil yang khafi, nggak kelihatan. Maksudnya apa? Terkadang seseorang melakukan syirik kan dia nggak sadar. Contoh, sholat, ibadah apapun ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin mendapatkan tempat di hati manusia. Itu kesyirikan. Kenapa? Karena dia berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah yang harus ibadahnya hanya kepada Allah. Makanya kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat itu luar biasa itu. Itu inti Al-Qur'an itu ayat itu. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala punya satu kitab khusus 3 jilid luar biasa tentang tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsekuensinya luar biasa banyak, ratusan. Nah, kita banyak bicara tentang masalah kesyirikan ini. Kalau kita bahas masalah ini luar biasa panjangnya, Masya Allah. Ini mungkin yang kita bisa bahas berarti baru cuma dua ya, Masya Allah ya. Ayat 21 dan 22 karena panjang. Balikan syirik apa? Tauhid jelas. Apa itu tauhid? Wahada yuwahidu tauhid, dan menjadikan satu. Kalau bahasa kita mengesahkan. Menjadikan satu atau mengesahkan. Tauhid terbagi 3 tadi itu. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Hak kekhususan Allah itu 3 tadi itu. Menjadikan satu, mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang mengijabahkan doa, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang memberikan rezeki. Rububiyah, hak rububiyah Allah. Kita jadikan satu, mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah. Hak uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita esahkan Allah azza wa jalla saja ketika kita beribadah, bukan kepada selain Allah. Kemudian tauhid semua sifat, mengesahkan Allah azza wa jalla dalam nama-nama dan sifat Allah, menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Nah, itu tentang syirik dan tauhid, dan jelas secara ringkas, Masya Allah ya, nggak mungkin secara detail, Masya Allah. Semoga dengan mempelajari seperti ini kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan benar, menjauhkan kesyirikan dalam segala bentuk ibadah kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullahu khairan Ustaz untuk penjelasan dan materi hari ini. Ya Allah, betapa berat konsekuensi dari kesyirikan yang dilakukan oleh seorang manusia apabila mati sebelum bertaubat. Baik Ustadz, izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaik Ustadz. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa orang yang selalu berburuk sangka kepada Allah, maka ia bisa masuk ke dalam kategori syirik. Setiap dia mendapat musibah, dia berburuk sangka kepada Allah. Dan begitu seterusnya, sampai di akhir hidupnya. Apakah benar itu Ustadz?
Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Allah alam bisawab. Saya nggak tahu apakah buruk sangka itu masuk ke dalam kesyirikan atau tidak. Karena suudzon itu jelas haram kepada Allah, jelas. Suudzon kepada manusia saja nggak boleh, apalagi suudzon kepada Rabbul Alamin. Suudzon yang paling parah kata para ulama adalah ketika seseorang berburuk sangka kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan kepadanya, jelas. Tapi apakah itu tergolong ke dalam kesyirikan? Wallah alam bisawab. Karena kesyirikan itu tadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak kekhususan Allah Azza wa Jalla. Itu kesyirikan. Adapun kemudian suudzon itu berbeda, itu adab yang buruk jelas. Itu adab yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla jelas, perbuatan yang haram jelas, dosa besar itu jelas subhanallah. Tapi apakah itu termasuk kesyirikan? Wallah alam, setahu saya tidak. Karena tidak ada unsur menyamakan selain Allahnya di situ. Menyamakan selain Allah dengan Allahnya di situ. Nah, tapi jelas itu termasuk dosa, dosa besar yang dituntut seseorang untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan suudzon yang paling parah jelas suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana manusia bisa suudzon, kata Ibnu Qayyim? Kalau ketika di alam rahim saja dia nggak bisa ngapa-ngapain, Allah kasih rizki kepadanya. Bayangkan kita di alam rahim, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit, nggak bisa nyari rizki. Allah kasih, Allah sampaikan rizki itu ke dalam rahim ibu kita. Kok ketika manusia hidup di atas muka bumi ini ragu akan rizki yang Allah jamin kepadanya, bahkan suudzon tadi itu buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya masalah dunia. Hanya cuma gara-gara masalah dunia yang remeh-temeh, saya katakan remeh luar biasa, ya suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah min dzalik. Dosa luar biasa besar ini, nggak main-main. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ini anak saya selalu bertanya tentang perbuatan Allah, walaupun saya sudah menyampaikan bahwa eh, Allah tidak ditanya apa yang diperbuat, tapi kitalah nanti yang ditanya. Anak saya masih kecil, Ustadz, tapi setiap kali dia ikut mendengar saya kajian, ada saja pertanyaan yang tercetus. Saya sendiri bingung kenapa anak sekecil ini sudah bisa bertanya hal-hal seperti yang disampaikan, antara lain di sini anaknya usia 4 tahun, Ustadz, laki-laki. Allah kan maha baik, tapi kenapa Allah membiarkan Bani Israel merajalela? Padahal Allah dari dulu sudah tahu di surat Al-Baqarah ayat sekian tentang bagaimana bersama Nabi Musa. Kenapa tidak Allah hancurkan saja? Buat apa Allah biarkan hingga sekarang akhirnya banyak melakukan kerusakan? Dan pertanyaan selanjutnya, pada saat Allah mau menciptakan Nabi Adam, lalu malaikat berkata, untuk apa menciptakan manusia bahwa nanti manusia melakukan kerusakan di muka bumi. Padahal waktu itu Nabi Adamnya belum diciptakan, tapi kenapa malaikat sudah tahu? Bagaimana saya menjelaskan ini ya Ustadz pada anak usia 4 tahun? Mohon nasihatnya Ustadz bagi saya yang awam. Nah, yang pertama ini jelas pelajaran bagi diri kita para orang tua untuk terus belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bukan kita yang jawab, orang tua siapa lagi? Selalu menemani anak kita adalah orang tua kita. Ini jelas apa motivasi bagi para orang tua untuk terus belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla agar bisa kemudian menjelaskan dengan benar kepada anak-anaknya, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, terus ajarkan adab kepada Allah. Terus ajarkan nak adab kepada Allah Azza wa Jalla, salah satunya tidak bertanya tentang perbuatan Allah nak. Karena perbuatan Allah semuanya pasti baik. Semuanya pasti sempurna, semuanya pasti benar, semuanya pasti mengandung hikmah di dalamnya. Beda sama kita, kalau kita berbuat sesuatu bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk, bisa sempurna, bisa tidak, bisa ada hikmahnya, bisa nggak ada. Kita makhluk, beda sama sang Khalik. Maka jangan pernah bertanya tentang kenapa Allah begini ya, kenapa Allah begitu ya, jangan. Tapi kalau tanya apa hikmah, boleh. Apa hikmahnya Allah melakukan seperti ini ya? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Boleh. Tapi terkadang hikmah itu ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Maka imani selesai kan gitu. Bukan termasuk adab yang baik ketika seorang makhluk bertanya tentang perbuatan sang Khalik yang maha kuasa. Bukan nggak etis, subhanallah.
Seorang makhluk yang dhaif, yang lemah, yang selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, kemudian apa? Selalu bertanya tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Terus sampaikan itu berkali-kali kepada anak itu, sehingga anak itu tahu, nah, akan apa? Rekam di dalam pikirannya, terus untuk besar jangan bertanya tentang perbuatan Allah. Jangan bertanya tentang perbuatan Allah. La tanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Nah, kemudian apa? Balikan tadi. Nah, ketika Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, kita yang ditanya sama Allah. Kita nurut nggak? Contoh adik nih, nurut ke sama orang tua? Disuruh sholat sama Allah, sholat nggak? Nah, balikan seperti itu. Yang ditanya itu kita nantinya. Allah nggak ditanya sama sekali, kan gitu ya? Allah nggak ditanya tentang itu perbuatan itu. Ada hikmahnya, betul ada hikmahnya. Tapi ada hikmah yang kita tahu, ada hikmah yang kita nggak tahu. Kalau hikmah yang kita ketahui disebutkan para ulama, kewajiban kita untuk cari tuh. Kalau hikmah yang nggak tahu hanya kemudian hanya ta'abudiyah untuk tunduk patuh, maka kita wajib imani. Yang ditanya sama Allah di hari kiamat kita, nak, kita sholat apa enggak, kita tunduk dan patuh atau tidak sama sama Allah Azza wa Jalla. Terus ingatkan seperti itu terus menerus sehingga benar-benar terekam dalam pikiran dan hati anak tersebut seperti itu. Kalau nanti pertanyaan-pertanyaan, setiap pertanyaan nanti gini gimana nih, nanti gini gimana, nanti gimana gimana, nanti nanti kamu akan tanya kepada orang-orang yang lebih berilmu apa hikmahnya, apa hikmahnya, apa hikmahnya. Kalau ada hikmahnya kita imani, kalau nggak ada hikmahnya, semua perbuatan Allah pasti benar, pasti baik, pasti sempurna. Terus ingatkan seperti itu, Bu. Jadi bukan per kasus, bukan per kasuistik, tapi secara umum dulu nih. Nanti per kasus cari hikmahnya. Misal Bani Israel dan seterusnya. Ya kita nih bisa mengetahui Bani Israel yang disebutkan oleh Allah tuh dalam Al-Quran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekarang kita lihat, oh benar tuh yang sebutkan Allah kayak gitu tuh. Sekarang aja kayak gitu kejamnya tuh. Allah maha benar berarti. Itu kan hikmah, betul ya? Berarti apa yang diberitakan Allah dalam Al-Quran tentang Yahudi bagaimana na'udzubillah min dzalik luar biasa sampai Allah azza wajalla tutup jadi kera dan babi sehingga kita bisa lihat sekarang dengan mata kepala kita, oh apa yang Allah beritakan benar, nggak ada keraguan sama sekali. Itu contoh hikmah, betul ya? Ketika Allah ciptakan dari Bani Israel ataupun Yahudi yang Allah nggak musnahkan dan seterusnya, untuk apa? Untuk menguji manusia mana imannya benar, mana imannya benar, mana imannya tempe, mana imannya nggak benar kan gitu ya? Kalau kemudian kita di atas muka bumi nggak ada ujian, enak banget, masuk surga semua, subhanallah, kan gitu ya? Itu contoh hikmah-hikmah. Nah itu di situ itu mendorong diri kita untuk belajar tuh apa hikmahnya ya, cari ya, nuntut ilmu ya dan seterusnya. Tapi garis besarnya hukum asal tentang masalah tadi tidak bertanya tentang perbuatan Allah itu terus diulang sehingga dia tahu bagaimana adab kepada Rabbul Alamin dengan benar. Allah alam besar. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana syirik rububiyah di mana kaum musyrikin pada masa itu tidak percaya dan tidak mau menyembah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan beberapa orang yang saya ketahui hanya meyakini Al-Quran tapi tidak mau mengikuti hadis Nabi. Percaya kepada nabinya tapi tidak sedikit pun percaya kepada ucapannya. Karena bagi mereka hadis itu bisa berubah-ubah. Contohnya ada hadis palsu, hadis maudhu, dhaif, dan sebagainya. Apakah orang seperti ini termasuk jatuh ke dalam kesyirikan, Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya, orang seperti itu bukan syirik tapi kufur. Perbuatannya perbuatan kufur. Kufur itu lebih luas daripada kesyirikan. Kesyirikan itu tentang masalah hak Allah, tentang iman kepada Allah. Rukun iman ada 6 contoh. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah ini hanya yang termasuk apa? Yang termasuk hak Allah nih, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Orang yang tidak percaya adanya hari-hari kebangkitan, dia kufur, bukan syirik. Tapi apa? Kufur. Karena dia mengingkari salah satu rukun iman. Salah satunya tadi, dia tidak meyakini adanya hadis. Dia kufur. Kenapa? Karena dia tidak meyakini tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW salah satunya adalah menyampaikan wahyu. Salah satu wahyu adalah apa? Hadis, sunnah. Jelas, ini kufur. Kalau dia tidak meyakini sama sekali nih, bil kulliyah. Karena ingkar sunnah ini, mengingkari sunnah ini ada yang tab'id, ada yang bil kulliyah. Ada yang sebagian, ada yang secara keseluruhan. Kalau seluruhan benar-benar hadis nggak pakai sama sekali, ini kufur ini. Ini kufur, mengeluarkan dia dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatannya perbuatan kufur, na'udzubillah jelas. Tapi bukan syirik, kufur lebih umum daripada kesyirikan.
Karena syirik itu berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla, iman kepada Allah. Adapun kufur lebih umum. Seseorang tidak meyakini Al-Quranul Karim, kufur. Bukan syirik, tapi kufur. Nah, jadi seseorang ingkar salah satu perintah Allah, tidak mau menerima satu perintah Allah, tidak mau menerima salah satu larangan Allah, kufur. Saya nggak mau pakai waris yang ditetapkan Al-Quran, kufur, nggak main-main itu. Saya nggak mau pakai apa yang ditetapkan Al-Quran bahwa hijab itu wajib bagi wanita, kufur itu. Bukan syirik, kufur, lebih umum sifatnya. Sama saya tadi, ketika dia tidak memakai hadis di dalam kehidupannya secara keseluruhan, memang itu kufur jelas. Itu kufur, naudzubillah. Karena Nabi SAW mengatakan innama uti'a karena Allah Azza wa Jalla mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Nah, Nabi mengatakan ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diturunkan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya? Al-hadis atau as-sunnah. Kalau dia tanya hadis yang banyak yang dhaif, banyak yang maudhu, ya belajar ilmu hadis. Orang seperti ini, gara-gara dia nggak tahu ilmu hadis, kemudian menggeneralisir semua hadis dhaif. Ya belajar dulu ente. Jangan kemudian tiba-tiba ente nggak tahu sesuatu, mengeneralisir semuanya salah. Gimana ceritanya? Belajar. Orang yang mengatakan seperti ini, mereka berarti belum tahu bagaimana ketatnya para ulama hadis dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis. Nggak main-main, luar biasa itu. Belajar di situ. Jadi bukan kemudian mengeneralisir nggak mau pakai hadis sama sekali, perbuatan kufur malah itu, naudzubillah. Nasallahu alaihi. Tapi yang seperti ingat ya, nggak boleh tunjuk hidung. Perbuatannya perbuatan kufur, orangnya belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi kemudian ada syubhat di kepala orang itu, atau dia jahil dan seterusnya. Perbuatan jelas perbuatan apa? Kufur disebutkan para ulama. Naudzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Berarti Ustadz kalau orang itu jatuh kepada kekufuran belum tentu, tapi dia keluar dari Islam gitu Ustadz. Dan Orang yang melakukan kekufuran belum tentu kafir, sebagaimana orang yang melakukan kesyirikan belum tentu musyrik. Sebagaimana orang yang berbuat kebid'ahan belum tentu ahlul bid'ah kan gitu. Kenapa? Bisa jadi ada namanya intifa'ul mawani'. Ada penghalang-penghalang yang menjadikan seseorang itu terjatuh terfonis itu gitu. Yang pertama jahil. Dia melakukan kesyirikan tapi jahil, nggak tahu ini syirik. Ya nggak jatuh kan gitu ya. Atau yang kedua terpaksa dipaksa seperti yang dilakukan oleh Ammar ibn Yasir, dipaksa oleh kafir Quraisy untuk melakukan kekufuran, maka dia lakukan, dipaksa. Ini nggak kufur. Kenapa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Karena hatinya tenang dengan keimanan, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an disebutkan sampai Allah turunkan ayat. Yang ketiga bisa jadi apa? Tadi ada syubhat di kepala orang tersebut. Betul ya? Ada syubhat yang menjadikan dirinya dapat syubhat dari gurunya mungkin bahwa hadis itu nggak benar, hadis itu begini. Ini belum nggak bisa dikufurkan, nggak bisa kemudian kita katakan kafir. Jadi bedakan perbuatan sama orang. Perbuatannya perbuatan kufur, tapi orangnya belum tentu kemudian kafir. Perbuatannya perbuatan syirik, orangnya belum tentu musyrik. Bisa jadi tadi ada intifaul mawani atau tidak. Allah alam besar. berarti maksudnya taubat nasuha ya Ustadz untuk taubatnya. Apa cukup beristighfar? Nah, kalau kalau dosa-dosa besar semuanya jelas jelas harus taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, semua dosa besar. Baik. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik, kalau belum ada, Anda lanjutkan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ada teman yang meninggal karena melahirkan anaknya. Anaknya hidup tetapi rahimahullah ibunya meninggal. Apakah ini termasuk mati syahid Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukran Ustadz. Nah, insya Allah dalam hadis disebutkan barang siapa wanita yang meninggal karena melahirkan itu termasuk syahid insya Allah. Itu termasuk syahid. Syahid di sini maksudnya adalah syahidul akhirah. Dia mendapatkan pahala syahid di hari akhirat. Dia mendapatkan pahala syahid di akhirat. Karena syahid ini ada tiga. Ada syahidul dunia, ada syahidul dunia wal akhirah, ada syahidul akhirah. Ada syahid di dunia doang. Contoh orang yang mati syahid di medan jihad tapi nggak ikhlas. Orang-orang menganggapnya apa? Oh, dia mati syahid luar biasa. Tapi syahid dunia doang. Allah Azza wa Jalla mengetahui ternyata niatnya nggak ikhlas. Dia syahid dunia tapi bukan syahid akhirat. Ini paling mengerikan. Naudzubillah. Karena niatnya nggak ikhlas. Kemudian yang kedua ada syahidud dunia wal akhirah. Syahid dunia dan syahid akhirat.
Contoh orang yang mati syahid di medan jihad dan jelas ikhlas lillahi taala, maka dia diurusi sebagaimana orang yang mati syahid. Itu langsung dikuburkan kan gitu ya. Tidak dikafani, bahkan sebagian riwayat menyebutkan tidak disolatkan walaupun boleh mensolatkannya dan seterusnya. Dihukumi orang yang mati syahid gitu. Di dunia, di akhirat mendapatkan pahala mati syahid. Ada hanya syahidul akhirat saja kata Syekh masyhur. Hanya syahid akhirat saja. Maksudnya apa? Mendapatkan pahala syahid di hari akhirat. Ini banyak. Orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena runtuhan, orang yang meninggal karena tenggelam. Salah satu tadi. Orang yang meninggal, seorang wanita meninggal ketika apa? Ketika dia melahirkan, Masya Allah. Itu mendapatkan pahala syahid akhirat. Allah a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa kalau seorang laki-laki, seorang suami yang selingkuh, biasanya kita sebagai istri disuruh untuk memaafkan, memberinya kesempatan, mendoakan. Tapi kalau istrinya yang selingkuh, kebanyakan Ustadz menyarankan suruh suaminya cari lagi perempuan yang lain, disuruh tinggalkan. Padahal bisa jadi perempuan tersebut selingkuh mungkin terkait dengan suaminya juga. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Karena dalam hal ini anak saya mau menikah Ustadz, anak perempuan. Sedangkan saya istri kedua. Suami saya poligami. Tapi pada saat mau menikah nanti, suami saya mengatakan kepada calon suami anak saya, putri saya, bahwa minta perjanjian sebelum nikah, pranikah, yaitu agar anak tersebut tidak boleh melakukan poligami. Anak saya yang perempuan sekarang jadi bingung karena calon suaminya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan ayahnya tersebut. Saya sendiri jadi bingung padahal suami saya poligami. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Sekarang pihak orang tua dari calon suami anak saya sepertinya mau mundur. Bagaimana saya sebagai ibu harus menyikapi ini Ustadz? Apakah terus melanjutkan atau menghentikan? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama sebenarnya nggak sama aja. Mau suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, di situ ada hak bagi apa? Bagi kedua pasangan, baik itu suami ke istri, istri ke suami, untuk kemudian bagi suami misal menceraikan, bagi istri kemudian khulu kan gitu ya, mengajukan kepada hakim. Sama aja. Jadi nggak harus kalau suami yang melakukan sabar, kalau istri yang melakukan langsung ceraikan. Sama, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya, sama pada hakikatnya. Setahu saya, wallah alam, sama. Jadi dua-duanya punya hak. Misal istrinya kemudian selingkuh, suaminya punya hak langsung menceraikannya. Atau misal kalau ternyata dia melihat itikat baik pada istrinya tersebut, kemudian apa, dia tahu istrinya ternyata benar-benar salah dan seterusnya, kemudian dia memberikan kesempatan yang kedua dan seterusnya, boleh. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga Pak, sebaliknya sama, nggak ada bedanya. Ketika seorang wanita melihat suaminya selingkuh, detik itu juga dia boleh langsung khulu kepada hakim, boleh, nggak ada masalah. Atau kemudian ketika dia melihat itikat baik pada suaminya, dia mau taubat suaminya dan seterusnya, kemudian dia berikan kesempatan kedua, boleh, sama, nggak ada beda, apa bedanya? Misalnya apa? Karena dosa besar selingkuh itu jelas. Ini dosa besar nggak main-main. Alhamdulillah min dzalik, nggak boleh kemudian seakan-akan menjustifikasi, membenarkan baik itu ketika dilakukan laki-laki nggak apa-apa, dilakukan perempuan malah bahaya. Sama dua-duanya dosa besar nggak main-main. Alhamdulillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua ini ajaban ujab luar biasa. Ajaban ujab. Dirinya melakukan poligami, tapi kemudian ketika anak perempuannya ini nggak boleh seperti ini ya. Allah, bukan nggak boleh ya, tapi agak kurang adil ya. Untuk dirinya dia melakukan itu poligami, dan itu mau yang boleh jelas bagi syariat. Tapi untuk anak perempuannya kemudian dia mensyaratkan nggak boleh poligami. Mungkin wallah alam, saya nggak tahu ya. Wallah alam, mungkin dia ngelihat itu ternyata mungkin berat. Poligami itu nggak main-main, subhanallah. Mungkin dia ngelihat dirinya, mungkin naudzubillah bisa jadi belum adil dan seterusnya. Atau perasaan hawa nafsu. Nah, ini kan anak saya, masya Allah. Tayyib. Nah, kalau anak saya berarti harusnya kalau dinikahi oleh orang wanita, laki-laki yang saleh, kan ada masalah. Kan gitu harusnya. Mau satu, mau dua kan gitu ya. Nah, terkadang manusia itu nggak insaf, nggak insaf apa? Nggak proporsional gitu, nggak adil.
kepada orang lain kemudian oke, tapi bagi dirinya enggak. Ini kan nggak boleh ya, subhanallah ya. Tidak insaf ini nggak boleh, subhanallah. Walaupun kita nggak bicara tentang masalah syarat tadi, apakah boleh wanita mensyaratkan kepada calon suaminya untuk tidak poligami nantinya. Ulama khilaf tentang masalah ini, panjang lebar luar biasa. Tapi banyak ulama membolehkan dengan syarat suaminya tadi setuju tentang syarat tersebut kan gitu, atau calon suaminya setuju. Itu sebagian ulama membolehkan masalah tersebut. Tapi bukan kita bicara masalah itu. Kita nggak bicara masalah itu. Tapi yang Anda bingung kenapa suami ibu ini yang pertama memberikan syarat tadi itu, karena pasti mungkin ada alasannya tadi. Mungkin yang melihat poligami itu berat, mungkin ternyata atau tadi saya katakan apa perasaannya nggak kuat mungkin melihat anak perempuannya kemudian di poligami. Kalau yang mempoligami misal ternyata orang wanita laki-laki yang saleh dan seterusnya, loh kenapa? Sebagaimana Anda, kalau Anda berbuat adil kepada para istri Anda kan nggak masalah sebenarnya. Harusnya kan gitu ya. Wallah alam bisawab. Maka kalau ditanya kemudian seharusnya maka hak bagi yang tadi bagi calon suami, afwan saya nggak mampu. Itu hak dia. Hak dia sebagaimana hak bagi suami ibu yang memberikan syarat kalau mau sama anak saya nggak bersyaratan nggak boleh poligami. Itu hak bagi sebagian ulama dibolehkan memberikan syarat itu. Tapi bagi yang tadi itu yang mengatakan saya nggak tahu. Wallah alam. Saya takut mengiyakan sekarang ternyata ketika saya nikah nanti saya ternyata punya kemampuan untuk poligami, ternyata saya poligami akhirnya melanggar syarat tersebut saya nggak mampu, nggak bisa. Itu hak dia juga untuk mundur. Hak dia juga untuk apa? Untuk mundur. Nah, maka istikharahlah kepada Allah. Istikharahlah kepada Allah, doa kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik. Kalau memang yang terbaik itu memang laki-laki tersebut, Allah akan berikan. Kalau bukan yang terbaik, Allah akan gantikan jauh lebih baik. Allah alam besar. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, kalau terkait hulu itu berarti apa mahar itu harus dikembalikan Ustadz. Ya, itu sesuai Apakah tidak? kesepakatan bagi pada kekatnya. Oh, Tapi ya. memang disebutkan dalam hadis mengembalikan mahar. Ada yang mengatakan setengah, ada yang mengatakan full dan seterusnya. Tapi kalau suaminya kemudian mengikhlaskan, sudah nggak usah buat anti saja, maka itu nggak ada masalah. Bagaimana dengan kondisi yang seperti ini Ustadz? Istri mengalami KDRT, suami selingkuh, pada saat menikah memberikan mahar yang besar dan mahar itu sudah dipakai juga untuk kebutuhan rumah tangga dan istri tidak mampu untuk mengembalikan mahar yang diminta oleh suami. Akhirnya pengadilan tidak memberikan permohonan untuk hulu tersebut. Menghadapi hal seperti ini harus bagaimana pihak perempuan, Ustadz? Pengadilan tidak mengabulkan, nggak mungkin nggak mengabulkan, mustahil. Kenapa nggak mengabulkan, Bu? KDRT Kan selingkuh, nggak mungkin nggak. Ini setahu saya KDRT selingkuh narkoba itu langsung bisa diketuk itu tiga di pengadilan sini ya setahu saya. Maka kalau tentang masih cuman gara-gara apa maharnya besar nggak bisa dikembalikan, pengadilan itu berhak memutuskan hanya mengembalikan sekian. Itu berhak pengadilan. Pengadilan itu berhak memberikan keputusan seperti itu karena dia hakim. Karena ada sebagian naudzubillah yang laki-laki yang ternyata buruk sengaja memberikan mahar besar supaya nantinya bisa enak-enakan. Supaya apa? Apapun yang terjadi istrinya nggak mungkin bisa khulu. Kenapa? Maharnya sengaja dibesarin. Ya, pengadilan berhak untuk kemudian memutuskan di situ. Boleh di situ. Makanya tadi pengadilan boleh memutuskan kembalikan segitu saja, kembalikan setengahnya, kembalikan ini atau memaksa suami untuk meridhokan dan seterusnya. Itu berhak di situ. Adapun setahu saya wallah alam kalau itu KDRT, kalau itu selingkuh, kalau itu narkoba bisa langsung diketuk tanpa nunggu 6 bulan ataupun apapun. Setahu saya itu. Maka coba dia datang ke pengadilan, konsultasi dan seterusnya. Wallah alam. Masya Allah. Baik Ustadz, Insya Allah ini bermanfaat bagi penanya. Dan satu lagi Ustadz, bagaimana terkait dengan nafkah anak? Pihak hakim pengadilan sudah mengetuk palu bahwa sang ayah harus menafkahi anaknya sekian-sekian. Tapi sudah berjalan 5 tahun tidak satu rupiah pun diberikan. Padahal pada saat putusan itu ditetapkan, suami menyanggupi. Dan bahkan sekarang entah di mana keberadaannya. Apakah orang seperti ini nanti kelak di akhirat diminta pertanggungjawaban dan apakah tetap akan berhak menjadi wali bila anaknya menikah, Ustaz, anak perempuannya? Oh, jelas diminta pertanggungjawaban. Tidak ada mantan anak tuh nggak ada, mantan istri ada, betul. Ketika sudah berpisah nggak ada kewajiban lagi ngasih nafkah karena sudah mantan istri. Tapi anak nggak ada cerita mantan.
Dosa besar luar biasa ketika seorang orang tua, ayahnya tidak memberikan nafkah kepada anak. Nggak ada mantan anak tuh, nggak ada, subhanallah. Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut, kata Nabi. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan yang di bawah tanggungan jawab dia dirinya. Dosa besar nggak main-main itu. Nauzubillah min dzalik. Dan banyak luar biasa. Subhanallah, kok hilang tiba-tiba ini? Kenapa Ustaz? Oh, suara saya masih ada, Bu ya? Ada? Ada Ustaz. Baik, baik. Dan banyak luar biasa orang tua atau ayah yang seperti ini nih, ketika sudah bercerai seakan-akan kemudian juga anaknya udah anak ente itu bukan anak saya. Nauzubillah min dzalik. Ini dosa besar nggak main-main, luar biasa nih. Allah tanya itu di hari akhirat itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga itu apa? Anak dan istri salah satunya kan gitu. Istri udah berpisah, tayyib. Anaknya nggak ada cerita, nggak didik itu. Pendidikan agama berikan, kemudian ngasih nafkah juga dan seterusnya. Kalau nggak ditanya oleh Allah, luar biasa pertanggungjawaban, nggak main-main ini. Ini saya lihat banyak sekali luar biasa para laki-laki yang naudzubillah pengecut ini. Laki-laki yang nggak ada tanggung jawabnya sama sekali pada anaknya, kurang ajar luar biasa. Karena banyak seperti ini. Ini dosa besar, nggak main-main, luar biasa. Jadi seakan-akan ketika dia berpisah dengan istrinya, sudah. Ente urus sendiri anak ente. Karena anak ente sama ente bukan amanah. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ini makanya itu pentingnya orang tahu ilmu agama di sini nih. Kalaupun dia ternyata ada masalah sama istrinya berpisah, jangan jadikan dia gagal juga menjadi seorang ayah. Dia sudah gagal menjadi seorang suami, ini gagal juga menjadi seorang ayah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana dia bisa mendapatkan anak yang saleh dan saleh kalau dirinya nggak tadi tidak memenuhi hak anak-anaknya tadi ini, nggak memberikan kewajiban kepada anak-anak tadi. Nauzubillah min dzalik. Maka saya wasiatkan pada para ayah nih, hati-hati, subhanallah nih. Mau seperti apapun nggak mungkin anak menjadi bekas anak tuh, nggak mungkin. Kewajibanmu untuk terus memberikan haknya kepadanya. Bukan hanya uang nih. Uang tadi memberikan nafkah jelas dan seterusnya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan memang kewajiban dirinya. Bukan cuma itu, pendidikan agama juga diberikan dan seterusnya. Sama, nggak ada bedanya sama sekali. Nah, itu diantara salah satu keburukan ketika suami dengan istri kemudian bercerai, salah satunya itu repot tuh. Alhamdulillah min dzalik. Allah alam besar. Ada lagi, Bu? Dua lagi Ustaz. Nah, Eh, Ustadz, bagaimana apabila ada yang memberikan doa di hari lahir kita dan bagaimana hukumnya bila mendoakan keluarga saat hari lahir? Jazakallah khair, Ustadz. nggak usah dibalas, diamin saja sudah. Barakallah fi umrik, macam-macam dan seterusnya, diamin saja sudah. Diamin aja, Masya Allah. Atau kasih tahu, afwan saya tidak merayakan hari ulang tahun. Barakallah fikih. Selesai gitu. Sesimpel itu gitu, Masya Allah. Nggak usah kemudian, wah orang ini gimana nih, nggak enak juga ya, dan seterusnya. Atasan saya yang ini. Maaf Pak, saya tidak merayakan ulang tahun. Selesai. Maaf Bu, saya tidak merayakan ulang tahun. Barakallah fikih. Semoga Allah berikan keberkahan padamu. Kan gitu. Selesai itu simpel, Masya Allah, gampang, Masya Allah. Allah alam. Satu pertanyaan terakhir, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau ada suami tidak menafkahi istri, menuntut cerai, terus anak-anak dititipkan kepada orang tua ibunya, tidak pulang, tidak menengok anaknya, bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini? Solusinya antara dua, dia mau menghulu suaminya datang ke hakim, silahkan kemudian, atau kemudian dia mau bersabar hal tersebut, boleh. Tapi yang jadi masalah kalau bersabar repot. Kenapa? Karena ditakutkan kemudian juga eh, mengiyakan sesuatu kezaliman kan gitu. Sama sekali nggak berikan nafkah dan seterusnya. Maka antara dua sudah. Dia, wallah alam, dia bersabar akan hal tersebut, terus mengharapkan agar Allah berikan hidayah pada suaminya tersebut, atau yang kedua dia mengajukan khulu kepada hakim. Wallah alam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti syaratul mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.